Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Putu Nembak Lamong. Untuk edisi sore hari ini saya mau menunjukkan sebuah benda bertua ya, yang konon mitosnya untuk sarana pengasihan. Nah, ini namanya bulu perindu. Nah, ini saya mau menunjukkan bulu perindu yang asli ya. Nah, bulu perindu yang asli yang berasal dari sarang burung elang. Nah, bulu perindu itu memang kebanyakan ada di Kalimantan ya, dari rumput yang terkenal di Kalimantan. Tapi bulu perindu yang paling apa ya, paling kuat ya, daya tarik energi pengasihannya itu yang berasal dari sarang burung elang. Nah, burung elang itu dulu kalau bersarang itu di zaman dulu ya, mitos Jawa zaman dulu itu disebut dengan Dewi Pengasihan. Nah, membuat sarangnya dengan penuh kasih sayangnya. Nah, makanya bulu perindu yang berasal dari sarang burung elang itu sangat ampuh untuk sarana pengasihan, mitosnya seperti itu. Nah, ini saya mau menunjukkan ya bulu perindu asli dan mau membuktikan ya, mengetes bulu perindu yang asli. Kalau di channel Putune Balam nggak ada settingan, nggak ada tipu-tipu, dan ini asli real. Dan bulu perindu punya saya juga real, didapat dari sarang burung elang. Nah, jadi saya mau menunjukkan sebuah bulu perindu ya. Ini yang masih di sarangnya ya. Ini asli dari sarang burung elang, dan saya mau mengetes kalau benar-benar bulu perindu ini asli. Nah, kalau Putu Nembak Lamong nggak mungkin tipu-tipu, karena Putu Nembak Lamong ini anak seorang petani, dan orang petani itu tidak pernah bohong. Kalau jujur apa adanya ya, kalau petani itu enggak, jujur apa adanya. Nah, ini saya mau menunjukkan bulu perindu yang asli dan cara pengetesannya. Nah, inilah bulu perindu yang asli ya. Nah, ini bulu perindu yang asli yang berasal dari sarang Raja Wali. Nah, ini asli. Kalau punya Putu Nembak Lamong ini pasti asli, enggak palsu. Ini asli. Nah, ini saya mau menunjukkan ya cara pengetesannya. Nah, di sini saya mau menunjukkan cara pengetesan bulu perindu yang asli. Nah, ini benar-benar asli ya. Nah, ini dari sarang. Nah, masih dari sarangnya ini ya. Nah, ini cara pengetesannya itu kita ambil. Nah, di sini saya mau menunjukkan cara pengetesan bulu perindu yang asli. Nah, ini benar-benar asli ya. Nah, ini dari sarang. Nah, masih dari sarangnya ini ya. Nah,
Cara pengetesannya itu kita ambil satu pasang. Kita ambil satu pasang atau beberapa ya. Nah, seperti ini. Kita taruh di piring. Nah, kita taruh di piring. Kita taruh di piring seperti ini. Kita ambil. Nah, ini kita taruh di piring juga. Kita ambil. Oke. Nah, kita taruh di piring. Nah, kita ambil ya. Seperti ini. Kita ambil beberapa ya ini. Nah, begini ya. Kita kasih air. Kita kasih air sedikit. Nah, kalau kita kasih air, otomatis bulu perindu ini akan gerak sendiri. Kalau asli ya. Nah, ini. Nah, ini gerak sendiri. Nah, ini tidak settingan ya. Tidak settingan dan real asli putune Balamong, tidak seperti lainnya. Selalu bikin konten ini apa adanya. Nah, ini berasal dari sarang burung Raja Wali. Nah, ini. Nah, ini gerak-gerak ya. Nah, gerak sendiri ya. Nah, kalau kita satukan pasti melilit biasanya. Ini kita kasih air. Nah, kita ambil lagi. Nah, ini asli ya. Jadi tidak settingan atau tipu-tipu ya. Ini asli melilit. Nah, itu gerak sendiri kan. Ini asli dari sarang Raja Wali. Kita ambil lagi. Banyak sekali ya. Kita ambil. Nah, ini ya. Ini konon melilit lainnya jika disatukan. Nah, ini. Nah,
Nah, gerak-gerak sendiri ya. Ini benar-benar tidak settingan atau tidak palsu, ini asli bulu perindu yang didapat di sarang burung elang atau burung jika ketika membuat sarang itu dulu di mitosnya orang Jawa dulu ya. Mitosnya orang Jawa dulu itu ketika burung elang membuat sarang itu disebut Dewi Pengasian. Nah, ini bulu perindu asli nih. Gerak sendiri kan. Kalau ingin mendapatkan bulu perindu yang asli tidak perlu jauh-jauh ya. Putune di tempat putune Mbah Lamong banyak. Banyak ini ya. Ini udah mau maghrib tapi mau saya masukkan lagi ke tempatnya. Itu gerak-gerak sendiri ya. Nah, bulu perindu itu dikenal dengan sarana pengasian, mitosnya seperti itu. Tapi kalau yang lebih maksimal ya hasilnya itu harus di ritual khusus. Harus di ritual khusus. Nah, asli ya. Ini saya masukkan lagi, gerak-gerak ya. Ini melilit lainnya. Nah, melilit ya. Nah, bulu perindu ini mitosnya untuk sarana pengasian. Tapi kalau di tempat saya, kalau versi putune Mbah Lamong ya, ini kalau untuk sarana pengasian itu saya buatkan sebuah raja. Nah, raja itu berasal dari penerawangan kita. Jadi huruf-huruf raja, huruf-huruf pengasian ya, dari penerawangan kita atau dari kitab mujarobat. Nah, seperti ini, kayak seperti ini. Ini adalah ayat-ayat pengasian, ajimat pengasian seperti ini. Nah, seperti ini pengasian. Kebetulan ini saya dapat dari penerawangan saya. Jadi saya tuliskan raja kalau di tempat saya ya. Terus bulu perindu ditaruh dalamnya, dikasih minyak sedikit. Nah, wafa atau raja ini
kita berasal dari apa ya, biasanya itu dari kitab mujarobat atau juga bisa dari penerawangan kita. Nah, kalau tokoh spiritual ini sudah biasa kalau membuat raja seperti ini. Nah, sudah biasa. Nah, ini adalah angka-angka untuk sarana pengasihan. Nah, seperti ini. Tapi membuat tulisan atau ajimat pengasihan seperti ini menghabiskan waktu 1 malam. Jadi sebelum kita menulis ayat-ayat seperti ini, kita harus sholat hajat dulu, terus kita minta petunjuk kepada Allah. Nah, itu di penerawangan kita itu muncul huruf-huruf yang bagus sesuai hajat kita, semisal untuk pengasihan. Nah, ini adalah ayat-ayat pengasihan biasanya. Nah, ini ayat-ayat pengasihan. Ini biasanya kalau saya ya, bulu perindu saya taruh di dalam raja ini. Nah, ini terus baru diasma atau diisi kodam. Nah, diisi energi atau kodam jin Islam ya. Makanya kalau bulu perindu dari saya itu yang sudah diritual ya, sudah berfungsi, itu ada pantangannya. Jadi pantangannya itu tidak boleh dibawa ke kamar mandi, karena kita harus menghargai ayat-ayat Allah ya. Terus kedua tidak boleh dibawa ke tempat ngelayap atau makam ya. Terus ketiga itu tidak boleh dibuat kencing, terus dibuat untuk maksiat ya, semisal dipergunakan untuk merusak pagar ayu dan lain sebagainya. Nah, ini seperti ini ya, ayat-ayat pengasihan dari penerawangan saya ya. Nah, ini mau adzan, saya akhiri dulu sebentar. Ayat ini saya dapat di dalam terawangan. Ini ayat-ayat untuk pengasihan ya, seperti ini. Nah, untuk membuat benda-benda tulisan seperti ini, kita harus dengan keadaan suci dan sholat hajat dulu, minta petunjuk agar dalam penerawangan kita, mata batin kita itu ditunjukkan huruf-huruf tertentu. Nah, ini kalau di Putu Nimba Lamong itu enggak ada fotokopi asli tulisan tangan ya. Nah, ini ayat-ayat untuk pengasihan. Nah, bulu perindu yang belum diasma, biasanya saya untuk versi saya itu untuk sarana pengasihan atau ajimat itu saya buatkan raja seperti ini. Nah, untuk pelarisan juga sama, kita minta petunjuk, terus kita menulis raja untuk pelarisan. Terus ya, ini setelah kita tulis, kita masukkan bulu perindu dalam raja, satukan ya. Habis itu kita asma, kita isi energi pengasihan, pelarisan. Nah, untuk pelarisan itu biasanya ditaruh di kotak uang. Kalau
Untuk pengasian ini biasanya ditaruh di dompet. Nah, ini versi putune Mbak Lamong. Nah, paling bagus itu ditaruh di kopiah atau topi kalau sarana pengasian. Nah, untuk sarana pelet saya akan untuk perorangan ya. Ini mitosnya. Ini saya akan membabarkan ya versi saya sendiri. Saya tidak mau nyontek ya, karena ya saya yakin dengan kemampuan saya sendiri. Untuk sarana pelet, ini kita tiup ujungnya. Nah, kita niatkan agar seseorang yang kita tuju itu mengingat kita dan jatuh cinta kepada kita. Habis itu kita niatkan, kalau Islam ya kita Al-Fatihah ya. Habis itu tiupkan ujung bulu perindu. Nah, itu untuk seseorang ya, memikat seseorang. Nah, ini bulu perindu itu cara yang asli, itu cara mengetesnya itu seperti ini ya. Jadi ia akan gerak sendiri kalau kena air. Nah, seperti ini asli ya, asli dari sarang burung elang. Bulu perindu itu kebanyakan didapat di Kalimantan ya, dari sebuah rumput. Tapi yang paling ampuh energinya itu yang berasal dari sarang burung elang. Nah, kalau berasal dari sarang burung elang ini di Jawa juga banyak. Nah, ini kalau ini juga bisa ditaruh minyak. Ditaruh minyak juga bisa. Ditaruh minyak yang biasa kita pakai untuk sehari-hari ya. Jadi tapi minyaknya juga sama. Minyaknya harus di ritual khusus dulu di asma, agar bulu perindu ini berfungsi dengan sempurna ya. Nah, kalau mencari bulu perindu datang saja ya ke tempat saya atau hubungi nomor WA saya 0857 54 kali 8689 atau 081 249 926 934. Ada 3 nomor WA saya. Nah, ini asli ya. Ini bisa berkembang biak juga. Ini kalau dibiarkan ya nanti bisa berkembang biak sendiri kalau masih hidup. Nah, itu melilit ini. Nah, saya ambil satu ya untuk membuktikan ini asli. Kalau di tempat putune Mbak Lamong ini semua ada, keris semua ada kok, keris barang antik lainnya semua ada. Karena saya kalau nganggur ini pasti mencari ya benda-benda seperti ini. Nah, itulah tadi ya
pengetesan bulu perindu. Terus versi putune Mbak Lamong itu biasanya ya kalau ada orang meminta bulu perindu untuk sarana pengasihan, itu biasanya saya taruh di dalam raja, dan raja itu raja yang ayat-ayatnya khusus untuk pengasihan. Nah itu habis itu di asma khusus diisi energi atau kodam. Terus di cara menggunakannya ya hanya cukup dibawa kemana saja kan gitu. Terus kalau untuk pelarisan itu biasanya itu ya sama, saya tuliskan ayat-ayat pelaris ya, terus ditaruh kotak uang. Nah itu raja dan bulu perindu itu paling cocok itu ditaruh minyak, botol minyak. Tapi kalau saya cukup dibuatkan raja saja, itu sudah full powernya. Nah untuk sarana menggunakan ke pelet ya, pelet itu bisa, sebetulnya juga bisa, mitosnya bisa ya. Itu kalau kita meniatkan niat kita, terus kita tiupkan ke ujung bulu perindu. Nah kita ambil satu pasang. Nah untuk kalau kepengen mendapatkan bulu perindu yang asli, bisa datang ke rumah atau menghubungi nomor WA saya ya. Nah, kalau putune Mbah Lamong ini nggak pernah selalu tampil apa adanya, nggak pernah settingan, nggak pernah mengada-ngada. Ini memang real bulu perindu asli yang saya punya. Jadi sebetulnya ada pantangannya itu satu ya, untuk menjaga energi agar tetap awet gitu. Tidak boleh di bawah ngelayat atau melihat orang meninggal. Kedua itu nggak boleh dibuat kencing ke kamar mandi. Atau ketiga itu tidak boleh dibuat maksiat, berzina dan lain sebagainya. Nah, itu akan tetap awet energinya. Jadi bulu perindu itu ini meskipun sudah ada energi alami, tapi harus di ritual khusus agar berfungsi dengan maksimal. Terus asal usul bulu perindu kalau di Jawa, nah bulu perindu kan umumnya di Kalimantan berasal dari sebuah rumput ya. Kalau di Jawa itu berasal dari dalam bambu, juga bisa bambu yang berenergi khusus. Terus ini kalau yang sudah populer sejak zaman dulu ya berasal dari sarang burung elang hitam. Nah itu yang paling ampuh, itu mitosnya seperti itu, cerita orang dulu ya. Nah ini semua hanya sebuah hiburan edukasi ya, tidak berniat untuk pamer ilmu, pamer koleksi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang minat bisa hubungi nomor WA saya yang tertera di bawah, terus bisa datang ke rumah juga ya teman-teman. Dan saya kalau barang antik dan lain sebagainya itu saya tidak mematok harga atau memaharkan, itu enggak. Saya biasanya hanya saya kasihkan kalau sedulur mau mampir ke gubuk saya. Nah, cukup sekian ya penjelasan dari saya ya. Jangan lupa like, subscribe dan komen, dan tekan tombol loncengnya agar bisa mengikuti video saya selanjutnya. Salam seduluran, salawase, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.